Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Berlian Anggreni, Nadila Aulia Putri, Sukriya Fatimah Nur, dan juga Abito akan menjelaskan mengenai analisis hasil pembelajaran menggunakan aplikasi hasil Anates. Mengenai materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengenai aplikasi Anates ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Abito. Kepada Abito dipersilakan. Program Anates. Lanjut. Anates adalah sebuah program aplikasi komputer dikembangkan oleh Dr. Handes Karnoto, Master Pendidikan, dan Yudi Wibisono, Sarjana Teknik, untuk menganalisis bentuk soal, bentuk objektif maupun uraian. Selanjutnya, jenis program Anates. Jenis program Anates ada jenis pertama kita sebut Anates pilihan ganda. Anates pilihan ganda ini terdiri dari beberapa hal yang harus kita ketahui. Ada filenya, yaitu data minta, ada buat file baru, baca file yang ada, simpan, lalu simpan dengan nama lain keluar dari Anates. Selanjutnya ada penyekoran, di mana penyekoran data, ada skornya dibobot, dan nanti kita akan mengolah, namanya olah simak otomatis dengan cara otomatis. Selanjutnya olah data. Olah data ini reliabilitas kelompok unggul dan asornya harus kita ada kelompok unggul dan asor, ada daya pembeda, nanti ada tingkat sukaran, korelasi kita korelasikan skor butir dengan skor total. Nanti selanjutnya ada kualitas pengecah dan rekap analisis butir. Yang kedua ada Anates uraian. Nah, pada Anates uraian ini, kalau yang filenya edit data minta, buat file baru, baca file yang ada, simpan dengan nama lain, dan keluar dari Anates. Kalau yang bagian penyekoran, kita akan melakukan penyekoran data dan mengolah semua secara otomatis. Olah data, pada olah data nanti juga ada nanti kelompok unggul dan asor, ada reliabilitas, ada daya pembeda, tingkat kesukaran, nanti kita korelasi atau kita hubungkan antara skor butir dengan skor totalnya, lalu kita rekap analisis butir. Selanjutnya, perbedaan antara Anates dan soal pilihan ganda dan soal uraian adalah pada menu uraian tidak ada menu bobot dan menu kualitas pengecoh. Selanjutnya, manfaat dari program Anates. Manfaat dari program Anates ini adalah untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Selanjutnya untuk penyekoran dan pemilihan bobot. Selanjutnya ada untuk memeriksa benar dan salah secara cepat dan praktis. Lalu untuk mengetahui analisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kerusakan, korelasi, skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Kelebihan dan kekurangan dari soal Anates. Kelebihannya adalah dapat digunakan menganalisis butir soal bentuk uraian dan pilihan ganda, menganalisis butir soal pilihan ganda dan uraian dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, perintah program mudah dipahami. Program menggunakan bahasa Indonesia, hasil Anates bisa langsung dicetak. Kekurangan, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual. Kesalahan memasukkan data akan menurunkan nilainya pada hasil akhir. Itu yang kekurangan. Nah, di sini ada interpretasi reliabilitas, ada interpretasi daya pembeda, dan juga ada nanti interpretasi tingkat kesukaran. Nah, pada interpretasi reliabilitas, nilai antara 0,80 sampai 1 sama dengan sangat tinggi, 0,06 sampai dengan 0,79 tinggi, 0,4 sampai dengan 0,59 kita kategorikan sebagai cukup atau sedang, dan 0,2 sampai 0,39 sama dengan rendah, seterusnya nanti 0,00 sampai 0,19 itu sangat rendah. Nah, interpretasi daya pembeda. Kalau negatif nanti yang negatif dikurang dengan 9% adalah sangat buruk, harus dibuang. 10% kita kurangkan dengan 19%, itu sama dengan buruk, sebaiknya dibuang juga. 20% dikurang dengan maksudnya di sini interpretasi daya pembeda bukan kurang ya. Negatif sampai 9% sangat buruk atau harus dibuang. 10% sampai 19% buruk, sebaiknya dibuang. 20% sampai 29% sama dengan cukup atau sedang. 30% sampai 49% sama dengan baik, 50% sampai seterusnya sangat baik. Sedangkan interpretasi tingkat sukaran dari 0% sampai 15% sama dengan sangat sukar, sebaiknya dibuang. 16% sampai dengan 30% sukar,
31% sampai 70% cukup atau sedang, 71% sampai 85% mudah, 86% sampai 100% sangat mudah, sebaiknya dibuang. Selanjutnya mengenai tutorial dari aplikasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nadila Aulia Putri. Kepada Nadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadila Aulia Putri akan menampilkan bagaimana cara menganalisis soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Anates. Nah, langsung saja langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi Anates. Lalu kita pilih jalankan Anates pilihan ganda. Nah, di sini terdapat menu file penyekoran olah data. Nah, langkah pertama yaitu kita buat file baru. Di sini terdapat kolom untuk jumlah subjek yaitu jumlah siswa, yang kedua yaitu jumlah butir soal yaitu banyak soalnya, yang ketiga yaitu jumlah pilihan jawaban yaitu 1 sampai 5 yaitu A, B, C dan E. Nah, di sini kita misalkan banyak subjeknya sebanyak 6 orang dengan jumlah butir soal sebanyak 10 dan pilihan jawaban sebanyak 5. Lalu kita klik OK. Nah, langkah pertama di sini kita masukkan kunci jawaban dari setiap soal. Nah, kita misalkan di sini untuk jawaban nomor 1 yaitu A. Jawaban nomor 2 C dan seterusnya. Yaitu kita memasukkan nama subjek. Kita misalkan untuk subjek pertama namanya Alex, nama kedua Budi, nama ketiga Caca, nama keempat kelima itu Fani, dan nama yang terakhir yaitu Gerald. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita memasukkan jawaban yang dijawab oleh siswa pada kolom ini. Setelah semua jawaban siswa diisikan,
kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita beralih ke menu penyekoran data. Nah, di sini pada menu penyekoran data terdapat pilihan penyekoran data, skor bobot, dan olah semua hasil. Kita masuk ke penyekoran data. Nah, di sini dapat kita lihat data yang diperoleh setiap siswa, yaitu Alex memperoleh skor 5, Budi skor 6, Caca skor 4, Della skor 6, dan Fanny memiliki skor 7. Nah, di sini terlihat yang memiliki nilai 1 itu jawabannya betul, dan strip itu memiliki jawaban yang salah. Kita kembali ke menu utama, lalu kita masuk ke menu skor bobot. Nah, di sini terdapat skor siswa, berapa benar, berapa salah, dan berapa yang kosong. Dan ini skor asli, yaitu jumlah skor yang betul. Di sini kita ganti bobotnya menjadi 10. Nah, jadi skor bobot ini adalah nilai yang diperoleh siswa. Baik, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita pergi ke olah data semua otomatis. Nah, di sini terdapat semua rincian data yang diperoleh, yaitu ada skor bobot, rehabilitas tes, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor soal, dan kualitas pengecoh, serta juga ada rekap analisis butir. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, sebenarnya pada olah data ini semuanya sudah terdapat pada olah semua otomatis, tapi kita coba membuka satu persatu. Yang pertama yaitu rehabilitas. Nah, di sini didapatkan rehabilitas sebesar 0,32. Selanjutnya kita masuk ke kelompok unggul dan asor. Nah, di sini terdapat dua siswa yang memiliki nilai tertinggi pada kelompok unggul, sedangkan pada kelompok asor yaitu siswa yang memiliki nilai 2 terendah. Selanjutnya kita masuk ke daya pembeda. Nah, di sini kita dapatkan untuk soal nomor 1 didapatkan daya pembedanya sebesar 0 dan selanjutnya ke bawah. Kita masuk ke tingkat kesukaran. Nah, di sini dapat kita lihat dari 10 soal didapatkan untuk soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran sedang, begitu juga nomor 2 dan 3. Sedangkan untuk nomor 4 memiliki tingkat kesukaran mudah, sedangkan nomor 5 sampai 8 memiliki tingkat kesukaran sedang, dan nomor 9 mudah dan 10 sedang. Kita kembali dengan korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini dapat kita lihat soal nomor 5 dan 6 itu signifikansinya sangat signifikan, sedangkan nomor 9 itu signifikan. Selanjutnya kita masuk ke kualitas pengecoh. Nah, di sini dapat kita lihat selanjutnya untuk rekap analisis butir. Nah, di sini dapat kita lihat semuanya memiliki rata-rata 6,17, simpangan baku 1,72, korelasi X dan Y sebesar 0,19, rehabilitas tes sebesar 0,32, dengan butir soal 10
dan jumlah subjeknya 6. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis soal menggunakan aplikasi Anates pada soal pilihan ganda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, kesimpulan dari semua materi yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi akan disimpulkan oleh Sukriya Fatimah Nur. Kepada saudari Sukriya Fatimah Nur, dipersilakan. Baiklah teman-teman semuanya, pada slide ini kita akan membahas mengenai kesimpulan dari tutorial yang telah dipraktekkan oleh Nabil. Nah, di sini kita akan menganalisis reliabilitas dari hasil pengujian ataupun hasil dari data yang telah kita inputkan. Berdasarkan reliabilitasnya yang sebesar 0,32, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa reliabilitas tes tersebut dapat dikatakan rendah. Hal ini berpatokan pada interpretasi reliabilitas yang telah disampaikan oleh Beto, yakni jika dari rentang 0,20 sampai 0,39 masih berada di rentang rendah. Nah, di sini pada program Anates kita juga bisa melihat kelompok unggul dan kelompok asor dari siswa-siswa kita berdasarkan hasil dari tes yang telah kita lakukan ataupun berdasarkan nilai yang kita inputkan ke program Anates. Dan di sini ada 2 siswa dengan kelompok unggul dan ada 2 siswa pula yang berada di kelompok asor. Untuk yang berada di kelompok unggul ada Gerald dan Fanny, sedangkan di kelompok asor ada Ales dan Caca. Selanjutnya kita beralih pada daya pembeda. Pada daya pembeda ini kita bisa melihat di bagian atas itu terdapat jumlah subjek, kemudian kelompok atas dan bawah sebanyak 2, kemudian butir soalnya sebanyak 10. Dan di penjelasannya kita bisa melihat bahwa indeks DP Indeks DP ataupun daya pembedanya itu berdasarkan persentasenya bisa dilihat pada tabel ini terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, di sini berdasarkan dari daya pembeda yang telah ada pada tabel tadi, bisa kita simpulkan bahwa soal nomor 1 yang didapatkan daya pembeda sebesar 0,00%. Artinya daya pembeda tersebut sangat buruk dan harus dibuang. Nah, untuk menentukan daya pembeda ini baik atau buruknya itu kita bisa melihat pada interpretasi daya pembeda yang telah dijelaskan oleh Beto. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Beto, apabila daya pembeda itu lebih kecil dari 10%, maka kualitasnya sangat buruk atau harus dibuang. Untuk soal nomor 2 dan 3, itu didapatkan daya pembeda sebesar 50%. Nah, jika daya pembeda dari 50%, maka tes tersebut bisa dikatakan baik berdasarkan interpretasi daya pembeda yang apabila lebih besar dari 49%, maka daya pembeda maka soal tersebut bisa dikatakan kategori sangat baik. Untuk soal nomor 4 didapatkan daya pembeda sebesar 0,0%, yang artinya soal tersebut masih tergolong sangat buruk dan harus kita buang ataupun kita ganti pada soal yang baru. Untuk soal nomor 5 dan 6 didapatkan daya pembeda sebesar 100%. Nah, apabila 100% berarti daya pembeda soal tersebut berada di dalam kategori sangat baik. Untuk soal nomor 7 sendiri, dia mendapatkan daya pembeda sebesar 50%, soal nomor 7 sebesar 0,0%, soal nomor 9
sebesar 50%, namun untuk soal nomor 10 itu didapatkan daya pembeda sebesar min 50%. Artinya daya pembeda tersebut sangat buruk dan harus dibuang. Nah, kenapa ada min 50% memangnya? Nah, ini masih bisa kita kaitkan lagi pada interpretasi daya pembeda yang disampaikan oleh Beto, bahwa apabila daya pembeda itu jumlahnya negatif sampai 9%, maka kategori soal itu sangat buruk atau harus dibuang, atau mungkin bisa kita ganti pada soal yang lainnya. Selanjutnya kita beralih pada tingkat kesukaran. Nah, di tingkat kesukaran ini teman-teman bisa melihat masih ada ditampilkan jumlah subjek, butir soal, dan dideskripsikan tingkat kesukaran dari soal yang telah kita buat berdasar dengan persentase. Kemudian di sampingnya kita bisa melihat dari tafsiran jenis soal kita berdasarkan tingkat kesukarannya yang ada di soal Anates yang kita ikutkan pada soal program Anates. Nah, berdasarkan tingkat kesukaran ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 10 mendapatkan tingkat kesukaran sebesar 50%. Artinya tingkat kesukaran tes tersebut tergolong sedang. Dan untuk soal nomor 4 dan 9 itu didapatkan tingkat kesukaran sebesar 83,33%. Artinya tingkat kesukaran tes tersebut masih dikatakan mudah. Dan untuk soal nomor 6, 7, dan 8 didapatkan tingkat kesukaran sebesar 66,67%. Maka untuk soal nomor 6, 7, dan 8 ini bisa dikategorikan berdasarkan tingkat kesukaran tesnya itu dikatakan sedang. Nah, hal ini bisa kita ketahui berdasarkan interpretasi tingkat kesukaran soal dari yang telah disampaikan oleh Beto, yaitu jika dari apabila tingkat kesukaran soal lebih kecil dari 16%, maka soal tersebut sangat sukar atau sebaiknya diganti. Namun, jika lebih kecil dari 31%, maka itu masih berada di kategori sukar yang masih bisa kita pertimbangkan. Kemudian, apabila berada di bawah lebih kecil dari 71%, maka masih berada di kategori cukup atau sedang dan masih bisa kita pertahankan. Apabila di bawah lebih kecil daripada 86% masih berada di kategori mudah dan masih bisa kita pertahankan. Namun, jika soal tersebut lebih besar dari 85%, berarti masih berada dalam kategori sangat mudah, dan lebih baik soal ini kita hilangkan atau kita ganti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya berpikir siswa ataupun tingkat cara berpikir siswa nantinya. Selanjutnya adalah tabel korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini kita akan memperhatikan signifikan antara soal berdasarkan korelasinya. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa untuk soal nomor 1 itu korelasinya sebesar 0,318, soal nomor 2 0,530, soal nomor 3 0,318, soal nomor 4 0,047, soal nomor 5 0,742 yang signifikansinya bisa dikatakan sangat signifikan. Sedangkan soal nomor 6 sebesar 0,750 sangat signifikan. Nomor 7 itu 0,525, nomor 8 0,075, nomor 9 0,616, dan untuk soal nomor 10 itu min 0,530. Nah, berdasarkan nilai korelasi skor butir dengan skor total ini, kita lihat dari korelasi ini ada hubungan dengan daya pembeda dari soal, karena di sini ada minus pada soal nomor 10. Nah, berdasarkan
berdasarkan tabel kualitas pengecoh ini, kita bisa melihat pada tabel itu ada bagian yang bertanda positif, bertanda negatif. Nah, positif di sini itu menandakan bahwa kualitas pengecohnya itu baik. Namun apabila ada tanda negatifnya, itu berarti soal kualitas pengecoh dari soal tersebut buruk dan bahkan bisa sangat buruk. Nah, selanjutnya adalah rekap analisis butir. Pada rekap analisis butir ini kita bisa melihat di tabel itu terdapat nilai rata-rata dari siswa yang nilai rata-ratanya itu sebesar 6,17, simpangan bakunya 1,72, korelasi XY itu sebesar 0,19 dan reliabilitas tes itu sebesar 0,32. Dan untuk butir soal itu tadi telah disampaikan bahwa terdapat 10 butir. Dan untuk jumlah subjek ataupun jumlah siswa kita ada 6. Nah, berdasarkan di sini selain disampaikan di atas tabel penjelasan mengenai data yang telah kita inputkan, pada tabel ini kita juga bisa melihat daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, serta signifikansi korelasi dari data yang telah kita inputkan. Untuk teman-teman, apabila sudah selesai menganalisis setiap butir soal yang telah dilakukan, teman-teman juga bisa menyimpannya sesuai dengan tutorial yang telah disampaikan oleh Nabil. Demikian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video dari penjelasan dari kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian yang telah kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.